Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-Mustafa al-Akhyar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an iyadhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Diyufur Rahman, a'azani Allah wa iyyakum. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tamu-tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka bentuk syukurnya hamba banyak melakukan amal ibadah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Anak-anak muda mungkin boleh maju sedikit, kalau mencar nih agak lain rasanya, maju aja. Nah, yang sebelah kiri saya, depan saya ada nih anak-anak muda. Karena kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan anak muda juga ya. Walaupun tak kalah menarik, ini dibahas dalam bahasan orang dewasa juga insyaallah. Maka kita bersyukur demi mempererat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita hadir di sini bentuk kita bagaimana memupuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan sekali lagi kalimat alhamdulillah. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita punya satu tema, yaitu tentang satu hal yang menjadi main topik di media sosial. Muncul saja satu anak muda yang sedang merasakan cengeng, the sad boy gitu ya, si anak laki-laki yang sedih terus gitu ya. Itu muncul saja di beranda Facebook saya, muncul di beranda Instagram, muncul di Twitter, muncul ya, di pemberitaan muncul. Intinya kalau saya ganti dengan yang lain, muncul lagi. Daripada kita ganti terus muncul terus, saya tengoklah ternyata isinya nangis saja, ya kan? Isinya dengan sesuatu yang memberikan tetesan air mata. Jadi di sini kita lihat fenomena hal-hal yang seperti ini baru mencuat gara-gara hal ini. Ada satu pelajaran berharga bagi kita tentang yang namanya cinta. Ya, bahwasanya cinta ini sesuatu yang jangan main-main kita dengannya, ya. Bahwasanya virus merah jambu ini bisa lebih berbahaya dibanding COVID-19 ya. COVID-19 ini lebih ngeri nih ya. Kalau COVID-19 itu bisa mematikan jasad,
maka ketahuilah cinta mampu menjadikan orang menggantung diri di pohon toge. Pohon toge gitu ya. Mampu menjadikan orang memutus urat nadinya, mampu menjadikan orang tak makan berbulan-bulan, mampu menjadikan orang berkeluh kesah, bahkan hilang arah dalam hidupnya. Ya, virus merah jambu ini dinamakan dengan cinta. Ya. Berkaitan dengan cinta yang saat ini mencuat di kalangan anak muda, ini bukan hal baru, ini sudah hal lama. Yang Islam sudah lebih dulu memberikan rambu-rambu dhawabit kepada kita sebagai seorang muslim itu kemana kita melabuhkan hati, ya, sampai kepada titik kita harus mencintai kepada seorang kekasih pun Allah memberikan satu batasan-batasan. Rasulullah juga memberikan batasan-batasan tertentu. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain, bagaimana interaksi kita dengan sesama jenis, bagaimana interaksi kita dengan lawan jenis. Maka di situ Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan naungan kepada setiap apa yang disentuh oleh Islam tersebut, oleh setiap apapun yang disentuh oleh bayangan Islam. Maka kita akan membahas satu hakikat daripada cinta itu seperti apa. Dari fenomena yang saat ini keluar, saya menghimbau kepada awak media, ya, untuk kisah orang ini, anak ini lebih baik dihentikan. Kenapa? Ada potensi-potensi memberikan ajaran yang buruk kepada orang lain. Man sanna sunnatan, barang siapa yang dia menjejaki satu jalan yang itu orang lain akan mencontoh jalan tersebut, maka dia mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa pelaku utamanya. Maka lebih baik ini diredam dibanding awak media sibuk memviralkan hal-hal seperti ini. Lebih baik anak-anak muda yang menghafal Quran ditimbulkan, yang hafal senomor-nomornya ditimbulkan, anak muda yang bisa memberikan bakti luar biasa kepada orang tua ditimbulkan. Nah, yang saat ini terbalik, ya. Bagaimana dunia memandang hal-hal yang sangat remeh itu menjadi berita yang besar di antara masyarakat kita. Berkaitan dengan aib, saya mendapat beberapa berita, ya, di Cina, di Korea ini hampir sama. Cina, Korea Selatan itu hampir sama. Jepang juga, ya. Berita-berita yang berkaitan dengan aib, berita kaitan dengan pembunuhan, berita berkaitan dengan korupsi, itu cukup ditayangkan sekali, besok-besok dilarang ditayangkan. Kenapa seperti itu? Itu merusak moral bangsa. Itu memberikan contoh kepada bangsa bahwasanya nilai value kualitas diri bangsa tersebut sangat rendah di mata manusia lainnya. Maka di situ mereka menyetop. Namanya berita korupsi kok terus saja diberitakan, itu jarang di daerah tersebut. Apalagi Korea Selatan semenjak 1985 bercita-cita ingin seperti Jepang, maka di 2005 mereka hampir bisa menyaingi Jepang dari segala lini kehidupan. Apa yang mereka lakukan? Menggantung koruptor-koruptor, ya. Jadi tentang berita-berita hal-hal roman picisan itu ditiadakan. Nah, mengapa kok ada berita ini muncul mencuat? Gara-gara viral media sosial yang digunakan oleh anak muda. Dan kisah-kisah seperti ini bukan kisah-kisah yang 1-2 orang merasakan, bukan 1-2-3 orang yang kemudian tertimpa musibah tentang percintaan ini. Banyak yang tertimpa masalah ini, betul apa tidak? Kira-kira kalau kita sensus di daerah kita saja, Indragiri Hulu, banyak apa tidak yang terkena masalah seperti itu? Banyak sekali. Satu kata yang kita berikan tanda kutip yaitu tentang pacaran, ya kan? Tentang pacaran. Dan itu bukan semerta-merta timbul begitu saja, anak muda kemudian tiba-tiba dia kenal lawan jenis, dia nyatakan cinta, kemudian dia bersama beberapa waktu ditinggalkan, pupus, patah hati. Wah, kemudian terkenalah virus merah jambu tersebut, ya, sampai viral dan sebagainya. Itu bukan tanpa sebab, Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang saya sering sekali ingatkan kepada ummahat-ummahat tentang tontonan. Apa yang menjadi pola pikir seorang anak, apa yang menjadi pola pikir kita orang dewasa, itu terletak di mindset atau pola pikir kita.
Dan pola pikir itu akan terbentuk dari world view. Sudut pandang kita memandang dunia itu seperti apa. Dan sudut pandang dunia tergantung informasi apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh manusia. Betul apa tidak? Kita menyatakan ya presiden kita bagus ketika kita mendengar bagus, melihatnya bagus. Informasi itu akan membentuk satu mindset kita. Kita mengatakan daerah kita sangat makmur ketika kita mendapat informasi. Dan kita melihat bahwasanya adanya khalwat antara laki-laki dan perempuan, adanya orang yang berpacaran itu dianggap biasa gara-gara informasi yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu maklum-maklum saja, tidak ada yang mengatur. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai pemantau pertelevisian memandang itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal itu sudah melampaui batas-batas Islam. Padahal membuka aurat, padahal di situ menjurus kepada perzinahan. Padahal di situ Rasulullah SAW sudah bersabda dan Allah juga berfirman wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi dia sampai terjun. Dan percayalah wahai para akhwat sekalian yang di sini maupun yang di rumah, laki-laki selain ayah dan suamimu serigala. Saya sampaikan ini sama sepupu-sepupu saya. Apa kata dia? Berarti emas juga serigala. Iya, emas juga serigala bagi kamu. Ya. Laki-laki selain ayah dan suami bagi seorang perempuan, dia serigala. Bahkan ayah pun ada yang jadi serigala bagi anak perempuan. Betul apa tidak? Ya. Dan di sini kita akan bahas tentang hakikat cinta itu seperti apa. Maka di situ dari seorang ulama Imam Nawawi rahimahullah, tahu ya? Tahu Imam Nawawi? Sulaiman tahu? Hah? Tahu Imam Nawawi? Siapa? Seorang ulama karismatik yang punya judul kitab. Apa kitabnya? Ada nih insya Allah di sini ya. Saya bisa pastikan insya Allah hampir 100% di semua masjid pasti ada kitab Imam Nawawi. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Apa tadi Ustaz Mukhtar? Ya, Riyadhus Shalihin. Nah, beliau ini seorang ulama yang luar biasa, meninggal dunia dalam keadaan jomblo, umur 44-45 tahun, belum menikah. Saking banyaknya urusan umat yang harus diselesaikan, saking banyaknya ilmu yang beliau reguk dan beliau tulis puluhan sampai ratusan jilid. Beliau ini menulis satu kitab yang menarik, membahas tentang percintaan. Namanya Raudhatul Muhibbin, taman-taman para pecinta. Ngeri nggak? Jomblo tapi bisa nulis tentang itu. Ini cinta yang beliau sampaikan tuh cinta yang hakiki itu, menceritakan tentang hakikat cinta itu seperti apa. Enggak kalah menariknya dari buku Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, tentang hakikat cinta. Cinta dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-hubbu, ya. Al-hubbu atau al-mahabbah. Dan situ kita kenal namanya al-hubbu a'ma, cinta itu buta. Itu dari istilah Arab juga disebutkan al-hubbu a'ma. Kalau udah cinta itu tai kucing pun rasa coklat gitu ya. Semua gunung yang tinggi pun kudaki, samudra yang dalam pun kuselami. Kenapa tak datang Bang Gerimis? Ternyata gerimis pun tak datang dia gitu ya. Nah situ ya, tentang cinta ini mampu berkorban. Orang mampu mengikhlaskan, orang mampu berjuang, orang mampu merelakan seluruh apa yang dia miliki. Orang mampu memberikan darah dan nyawanya bagi yang dia cintai. Cinta yang paling rendah itu bentuknya seperti simpati, rasa simpati seseorang kepada orang lain. Kok kita melihat ada seorang muslim, ya Allah kesiannya, mukenanya tengoklah, udah tambal 17 gitu ya. Yuk kita kasih dia mukena. Itu satu bentuk rasa cinta juga kepada seorang muslim, ya, kepada muslimah lainnya. Dan paling tinggi dari macam-macam kata cinta ini itu adalah al-ishqu. Al-ishqu atau pelakunya disebut asyiq. Orang yang asyiq,
Orang yang sudah merasakan cinta paling dalam, lebih dalam daripada palung Mariana yang terdalam di muka bumi. Itu al-ashiq. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat kedua ayat 165, Quran surah Al-Baqarah, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kepada siapa kita diberikan rambu-rambu untuk mencintai? Walladzina amanu walilladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang paham betul Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah, maka mereka memberikan satu kecintaan paling hebat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mencintai apa yang dia cintai tergantung info yang masuk ke dalam dirinya. Dulu ketika kita masih jomblo, Bang Hendra jomblo gitu, ingat enggak kira-kira bagaimana kita bisa mencintai istri kita, bagaimana kita bisa mencintai pasangan hidup kita? Itu tergantung info yang masuk dalam diri kita. Lihat, mungkin pertama kali belanja gitu ya, Bu, itu anak ibu. Iya bang, gitu kan. Oh, kuliah di mana dia, gitu kan. Alhamdulillah semester 4. 2 tahun lagi ditunggu dia memiliki satu kecondongan. Terus dicari infonya. Oh, dia hafidhah. Oh, dia anak yang taat, penurut. Masya Allah, banyak diam, banyak di rumah, cocok, kan? Maka dia berikan rasa cintanya, lamar. Begitu. Hakikat orang mencintai sesuatu, pasti dia tahu apa yang dicintainya tersebut. Orang kok mampu mencintai dunia, berkorban mati-matian demi dunia, pergi pagi pulang petang, bahkan pulang tengah malam, karena dia sangat paham terhadap apa yang akan timbul dari duniawi yang dia kejar tersebut. Orang cinta terhadap pasangan yang mampu mengorbankan segalanya, sesuatu yang syubhat dan haram pun mampu dia beli, ketika dia mengetahui hakikat orang yang dia cintai tersebut. Maka sampai kapan kita akan memiliki asyiq? Sampai kita memahami bahwasanya cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difirmankan. Bagaimana urutan mencintai sesuatu itu di dalam hadis Arba'in disebutkan. Kemudian dalam hadis percakapan Rasulullah dengan Umar disebutkan. Datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah, "Ya Rasul, uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah. Illa nafsi, ya, kecuali aku juga mencintai diriku. Aku lebih cinta diriku dibanding cinta dirimu." La ya Umar, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu lebih dari aku mencintai apapun kecuali diriku sendiri. Maksudnya aku masih tetap cinta diriku sendiri dibanding cinta kepada Rasulullah. Tidak ya Umar, hatta akunu ahabba ilaika, sampai aku jadi yang engkau cintai, min nafsik wa min kulli syai', dari dirimu dan setiap apapun yang ada di sekitarmu. Maka apa kata Umar bin Khattab saat itu? Ya Rasulullah, uhibbuka, aku mencintai engkau lebih dari apapun. Ya, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, sekarang ya Umar baru sempurna imanmu. Dalam hadis Arba'in, la yu'minu ahadukum, enggak akan sempurna iman kalian, ya. La yu'minu ahadukum hatta akunu, sampai aku menjadi yang kalian cintai, ahabba ilaikum min waladihi wa waladihi, dibanding ayahnya, ibunya, dibanding anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Sampai aku menjadi yang paling dia cintai, dibanding dia cinta sama bapak ibunya, dibanding dia cinta sama saudaranya, dibanding dia cinta terhadap semua manusia, maka aku yang paling utama. Jadi posisi yang lebih dicintai dari semua apa yang kita miliki, satu, kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul itu cintanya sama kita itu pada tingkatan al-ishqu, asyiq. Ishtaqtu min ikhwani. Apa kata Rasul? Aku rindu kepada umat, kepada saudara-saudaraku.
Saya ya Rasul, kami ya Rasul adalah saudaramu. La bal antum ashabi. Tidak, engkau, kalian semua adalah sahabatku. Akan tetapi siapa dia yang kok disebut orang yang dirindui oleh Rasul? Humul ladzina la yasma'uni. Mereka tidak pernah dengar aku. Wala yarawni, enggak pernah lihat secara langsung gimana ujung rambut sampai ujung kaki. Walakin yu'minuna bi, tetapi dia beriman kepadaku. Maka dialah saudara-saudara. Kenapa kita pantas cinta Rasul kepada Bapak Ibu? Kenapa kita pantas mencintai beliau, dan apa yang menjadi ajaran beliau? Kenapa kita pantas? Karena Rasulullah yang kemudian ingin menanggung semua beban-beban kita. Karena Rasulullah yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang semua nabi sudah doakan di dunia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun Nabi Nuh berdoa. Ya, didoakan oleh Nabi Nuh, ya Rabb, kalau gitu hancurkan semuanya kecuali yang berada di atas bahtera yang aku bangun ini. Hancur semuanya sampai tersisa keturunan-keturunan, sampai lahirlah kita. Nabi Yunus alaihissalam juga demikian, berdoa kepada Allah agar dihancurkan tuh umat-umatnya. Walaupun Nabi Yunus kemudian masuk ke dalam perut ikan paus, dia minta dibebaskan. Jadi setiap nabi itu punya satu doa mustajab. Hanya satu nabi yang menyisakan doa tersebut. Siapa dia? Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul? Aku menyimpan, semua nabi punya satu doa mustajab. Aku menyimpan satu doa mustajab tersebut, dan aku simpan hingga aku mati. Aku simpan hingga aku bertemu dengan Allah. Di situ aku meminta semua umat Islam, semua umat di bawah agamaku, kata Rasul, agar diampuni dosa-dosanya. Kenapa kok kita pantas? Karena Rasul itu minta, itu nyimpan satu doa. Yang Rasul itu bisa menyebutkan satu doa itu di muka bumi, Bapak Ibu. Tapi itu doa ditahan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah salah satu terjemahan wala saufa yarda, sampai Rasul nanti sujud. Semua umat datang, Rasul sujud meminta ampunan orang-orang yang saat itu sudah kepanasan, kepalanya bukan kepalang. Ya, sampai di situ Rasulullah disebutkan dalam hadis, ya Allah sampai memberikan satu pernyataan, cukup ya Muhammad, cukup. Saking histerisnya kejadian saat itu, Rasul berdoa untuk kita semuanya. Dan hanya dia satu-satunya nabi yang tidak berdoa keburukan kepada umatnya. Beberapa nabi yang lain pernah meminta agar umatnya diberikan petunjuk, diberikan hidayah dengan musibah dan sebagainya. Hanya Nabi Muhammad yang meminta keringanan atas musibah yang kita terima. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad ketika saat-saat sakaratul maut, ya, setelah 13 hari merasakan sakit oleh Zainab yang memberikan, salah satu orang Yahudi, ya, munafiqah, yang dia memberikan daging kepada Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lainnya. Tidak kurang saat itu lebih dari 10 sahabat meninggal dunia gara-gara makan daging tersebut. Rasul waktu itu sudah mencicipi sedikit daging tersebut, ngomong, ya Muhammad, jangan makan aku, innani masmumun, karena sesungguhnya aku sedang kena diracuni, aku sudah diracuni. Maka Rasul merasakan sakit tersebut sampai di pundak-pundaknya, dan 13 hari menjelang meninggal dunia Rasul dalam keadaan sakaratul maut. Di detik-detik terakhir Jibril datang. Siapa dia? Jibril. Dibukakan lagi, siapa dia? Izinkah engkau ya Rasul? Yang datang malakul maut. Dia sendiri, malaikat maut itu datang sendiri untuk mencabut nyawa Rasul. Malaikat maut itu punya member-member, belum tentu yang cabut kita itu langsung malaikat maut yang paling inti. Untuk Rasul itu langsung malaikat maut datang. Kalaulah kemudian Rasul mengatakan, malaikat maut balik, hamba minta diperpanjang umur, bisa. Tetapi Rasulullah tidak ingin seperti itu, karena ada kekasih yang sudah dinantinya, yang paling dia cintai. Di detik-detik sudah dirasakan ujung kaki Rasulullah itu rasanya dingin, sudah pucat sampai ke lutut. Apa kata Rasulullah kepada Jibril alaihissalam yang saat itu memalingkan wajahnya?
Apa kata Rasul? Ya Jibril, bencikah engkau kepadaku ya Jibril? Tidak ya Rasul, hamba tak sanggup melihat apa yang engkau alami saat ini. Jibril, engkau benci kepada saya? Tidak ya Rasul. Sampai di situ ditarik lagi perlahan-lahan ruh seorang manusia sampai ke atas lutut. Apa kata Rasulullah SAW ketika hampir dipinggang? Ya Jibril, apakah semua umatku akan merasakan sakit ini ya Jibril? Betul ya Rasul, semua umatmu akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Ibarat kata ya 300 pedang yang langsung disabet dalam satu waktu ya. Dan itu akan dirasakan. Kalau seperti itu ya Jibril, mohon sampaikan kepada Rabbul Izzah Jalla Jalalu agar semua sakit umatku dikumpulkan saat ini, biar saya yang nanggung dia ya Jibril. Biar saya yang nanggung sakit sakaratul maut setiap umat tersebut ya Jibril. Ada nggak kita yang doa sampai seperti itu? Ya, untuk bapak kita mungkin. Ini Rasul ini nggak tahu. Siapa kita tuh nggak tahu. Dan kita ini orang yang sudah sampai di titik yang paling dirindui oleh Rasul. Yang kita sudah beriman kepada Rasul, tapi kita nggak pernah lihat dia. Jadi Rasul itu sudah merasakan bahwasanya umatnya itu adalah umat yang paling banyak. Fa innani mukatsirun bikum. Makanya banyak anak. Selagi masih mampu, potensi rezeki itu ada, potensi melahirkan ada, banyakkan anak. Rasul itu bangga dengan banyaknya umat. Sesungguhnya aku bangga terhadap banyaknya anak yang kalian miliki, cucunya yang banyak miliki. Itu doanya Rasul seperti itu. Kalau ada yang nanya, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Itu Bapak Ibu. Oke, Bapak kita menyelamatkan kita dengan rasa lapar agar kita kenyang. Oke, ibu kita memberikan satu ayoman kepada diri kita agar mengenal siapa Rasul, mendapatkan ini itu. Tetapi jasa yang paling hebat, kenapa bapak ibu kita, kakek kita, nenek kita, moyang kita bisa beriman kepada Allah? Satu orang yang mempertahankan itu, Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Muhammad SAW saat itu sudah menerima satu tawaran dari Jibril alaihissalam untuk mengangkat salah satu gunung Abi Kubais, ya Rasul, mereka sudah lempar engkau, izinkan hamba untuk mengangkat gunung ini agar ditimpakan kepada mereka. Rasul jawab sekali lagi dengan hati yang paling hebat yang pernah ada. Makanya Rasul itu disebut insanul kamil, manusia sempurna. Gak ada manusia lebih sempurna dibanding Rasul. Bahkan setengah kegantengan dunia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu tak bisa mengalahkan gantengnya Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai ke langit ketiga dan langit keempat, diceritakan oleh Rasul, sungguh aku melihat Yusuf memiliki setengah daripada kegantengan seluruh dunia. Tetapi Rasul sendiri, para ulama membandingkan jauh lebih sempurna Rasulullah SAW. Beliau manusia sempurna. Apa yang dimintakan beliau sama umatnya itu nggak sebanding apa yang kita minta sama Rasul, itu nggak sebanding Bapak. Apa yang kita lakukan demi dakwah Islam itu nggak sebanding dengan apa yang Rasul berikan kepada kita, nggak sebanding. Apa yang kita berikan kepada Islam ini? Oke, kita sholat 5 waktu, nampaknya kita sudah berinfak subuh terus menerus. Oke, sampai nggak kita mungkin dicaci maki mengatakan kebenaran? Sampai nggak kita mungkin dilempar batu ketika mengatakan kebenaran? Sampai nggak kita kemudian mendapat tawaran agar orang-orang yang kita balas lagi? Rasul sampai dapat tawaran itu. Saking beratnya satu musibah yang nimpa Rasul, sampai Allah ngutus malaikat agar Rasul diberikan tawaran. Tapi apa jawaban Rasul? La, tidak. Dan berdoa, tidak, hamba tidak mau, aku tidak mau bahwasanya itu menimpa mereka. Dan bahkan Rasul berdoa, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, mereka tak tahu bahwa saya Rasul. Oke, cukup sampai di situ. Rasul hanya ingin kita diampuni. Dan siapa yang kemudian yang paling patut kita cintai di atas Rasulullah SAW? Dialah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang tetap memberikan kita makan, bisa nafas malam hari ini walaupun kita sedang maksiat kepadanya. Dialah yang tidak ngambil mata kita ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik. Dialah yang masih memberikan telinga, tangan, kaki kita yang Allah mampu cabut tangan kita. Allah mampu cabut kaki kita. Di saat-saat kita menjauh dari jalannya, Allah mampu cabut itu semuanya. Tapi Allah tetap berikan itu kepada kita.
Allah dengan hikmahnya memberikan satu derita kepada kita, musibah kepada kita, agar hanya kepadanya kita mengadu. Allah tutup satu rezeki, kehilangan harta, Allah dengan rahmatnya membuka pintu rezeki yang lainnya. Maka bagaimana bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba? Semakin banyak ujian yang menimpa, ciri-ciri Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau Allah sudah cinta, Allah manggil Jibril, ya Jibril, aku cinta dengan fulan bin fulan. Kalau Jibril sudah mengatakan aku cinta fulan bin fulan, maka semua malaikat mengatakan aku cinta fulan bin fulan. Kalau langit sudah mengatakan saya cinta fulan bin fulan, maka cukup langit yang menjadi saksi bagi kebaikan kita, walaupun dunia tidak mengatakan. Tetapi kalau penduduk langit mulai mencintai kita, percayalah, penduduk bumi yang sama imannya, yang senada perjuangannya dengan kita, dengan Islamnya kita, mulai akan mencintai kita. Bukan berarti tidak ada yang membenci kita, ada yang membenci. Dan itu adalah antara perang hak dan batil, tidak masalah. Jadi apa bukti cinta Allah kepada manusia? Itu dengan banyaknya ujian. Maka jangan sangka ketika kita mengatakan bahwasanya innani asyaddu hubban lillah, aku cinta kepada Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan iman kepada yaumil akhir. Tetapi kemudian wahum la yuftanun, tak cukup mereka hanya mengatakan iman kepada Allah, akan tetapi mereka tak diuji sedikit pun. Maka jangan sangka dengan bentuk kita cinta kepada Allah, kita akan mendapatkan bentuk satu kasih sayang dengan berupa harta benda dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akan menguji mungkin dengan kehilangan harta, mungkin dengan kehilangan waktu, mungkin dengan kehilangan nyawa, mungkin dengan kehilangan kesehatan, mungkin dengan kehilangan sanak famili, keluarga kerabat kita, mungkin dengan kehilangan pekerjaan, mungkin dengan kehilangan jabatan, mungkin dengan kehilangan profesi. Bentuk cintanya Allah seperti itu. Makanya jangan bermain-main dengan cinta. Sekali kita nyatakan cinta kepada Allah, maka mulai derita akan datang. Tidak ada pintu cinta yang diketuk, melainkan akan terbuka pintu derita lainnya. Ya, enggak ada satu pintu cinta yang diketuk, maka pasti di situ pintu derita akan menanti. Tetapi bagi asyik, orang yang merasakan al-ishqu, rindu yang amat hebat di dalam hatinya, mereka mampu merasakan derita itu lebih manis daripada kekayaan harta benda yang diberikannya di muka bumi. Derita tersebut tak kalah hebat dibanding kekayaan sejati cintanya Allah kepada dirinya. Maka ketika derita itu mampu dipahami, dengan hikmahnya seseorang akan memiliki sifat-sifat. Apa sifat asyik? Bagaimana sifat orang yang asyik? Orang yang asyik mungkin akan terbentur di satu titik terendah, dia terhempas dalam masalah-masalah yang tak bisa dia selesaikan. Tapi ketahuilah, kebangkitan spiritual seorang hamba akan muncul dari titik tersebut. Bahwasanya mahabbahnya seorang hamba kepada Allah yang menimbulkan senyum kecil dari wajahnya itu akan muncul di titik-titik paling nadir, terhempas dari puncak tertinggi ke titik yang paling rendah. Di saat itu seorang yang asyik akan merasakan bahwasanya derita tersebut datang dari Allah. Setelah derita tersebut datang dari Allah, dia akan mulai dalam keheningan. Dia akan lebih suka berdiam diri. Dia akan lebih suka berpikir tentang dari mana dia berasal. Dia akan lebih suka berpikir untuk apa dia hidup. Dia akan lebih suka berpikir kemana dia akan berlari. Maka di situ bisikan-bisikan hatinya akan muncul. Intuisi dari pikiran alam semesta akan menghujani hatinya. Di situ akan bertanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di kepalanya muncul. Bagi orang yang mampu menanggung derita. Maka ketika di titik-titik derita itu dia rasakan makin pahit, maka di situ rasa manis keimanan akan mencuat dari titik derita tersebut. Mulai dia merasakan ketika
di saat-saat orang mungkin lalai dengan kehidupan duniawi, dia akan bertanya-tanya dengan hatinya. Hati menjadi guru paling hebat baginya. Apakah dirinya sudah mampu menerima setiap apa yang Allah berikan kepadanya? Apakah dia mampu menghilangkan keakuan daripada dirinya? Apakah dia mulai mampu menghilangkan ego dalam dirinya? Apakah dia mulai mampu menghilangkan rasa mendorong kepada nafsu yang ammaratum bisu, memerintahkan dia untuk melakukan maksiat. Di situ orang yang asyik akan mendapat derita paling hebat, tetapi derita tersebut dengan hikmahnya akan menimbulkan kebangkitan spiritual yang paling hebat, mahabbah yang paling tinggi. Di titik itu seorang yang asyik, di dalam hening dia lebih suka berkholwat. Penjara baginya adalah teman yang baik, ya. Di tempat-tempat yang sepi, kalam yang dia diamkan itu lebih dia sukai dibanding dia banyak berbicara. Daripada dia banyak melakukan aktivitas yang buruk, dia lebih suka bertanya-tanya di dalam hatinya. Maka ketika ego, nafsu, dorongan, syahwat mampu dia hindarkan, di situ dia mulai akan tersenyum kecil dari setiap sesuatu yang dia dapati. Keadaan apapun di kemudian hari yang menimpa orang yang asyik akan dia rasakan sebagai bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat cinta. Dan kita saksikan betapa ada kisah-kisah terdahulu yang orang sudah mengatakan ishtaqtu ilaika ya rabbi. Hamba sungguh cinta kepadamu ya Rabb. Dia bergantung di kiswah Ka'bah meninggal. Dan itu bukan satu dua orang. Saking cintanya kepada Allah, dia lebih cinta akan kematian. Kenapa? Mati hanya mematikan jasad, tidak mematikan ruh. Disitulah titik di mana dia akan berjumpa dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Maka beruntung bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan setiap hal, setiap keadaan yang dia alami sebagai bentuk cintanya Allah kepada dia. Dia mulai akan bertanya-tanya, apakah hamba harus mengikuti ego pribadi atau dia mengikuti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Maka tanya dalam hati. Kalau kita sudah bersandi dengan kitabullah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh bertanya di dalam hati. Hati menjadi guru yang paling hebat. Ingin tahu bagaimana perbuatan buruk bagi orang yang asyik, cukup dia bertanya dengan hati. Wahai hati, apakah yang saya akan lakukan ini menenangkan dirimu? Ketika tidak, maka dia tinggalkan perbuatan tersebut. Maka jadilah orang-orang yang sadik, orang-orang yang menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya nanti Bapak Ibu baca Rawdatul Muhibbin, baca Ihya Ulumuddin, baca Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di satu titik manzilah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membuat satu jalan tingkatan bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian beberapa menit lagi akan azan. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ini hakikat cinta yang kita rangkum dari beberapa sumber. Semoga kita mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa kita mencintai sesuatu, dan kita cinta yang kedua kepada Rasulullah, barulah kepada ayah bunda kita, baru kepada pasangan. Maka di situ tingkatan cinta itu seperti apa? Kok kita bisa sedih sementara Allah masih kasih rezeki kepada kita, walaupun pasangan hidup kita meninggalkan kita, kita ada satu lantai yang bisa kita bersujud kepadanya. Maka adukan setiap perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tak ada, alhamdulillah paham semua insyaallah. Ada? Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wasadar. Silakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, ya stop menjadi orang yang baperan,
jadilah orang yang berperan, ya kan? Berperan, ya. Berperan sama orang baperan beda ya. Baperan sikit-sikit perasaan, apalah dia tuh, aku tak diajak dia gitu kan, dan lain sebagainya. Mudah tersinggung, mudah merasakan lain sebagainya. Jadi jadilah orang yang berperan. Stop untuk tidak melihat picisan-picisan kisah cinta anak-anak muda di media sosial. Baca bagaimana kisah-kisah anak-anak umur 17 tahun bisa melawan Romawi, anak 18 tahun bisa menaklukkan Persia, Usama bin Zaid, umur 21 tahun bisa menaklukkan benteng yang 800 tahun tak pernah terkalahkan, Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel. Ya, baca kisah-kisah anak-anak yang seperti itu. Ini pesan saya nih. Anak-anak remaja saat ini, ya, good lookingnya antum, ya, saya pandang itu tergantung seperti apa nanti antum memandang diri antum. Kalau kok antum bisa memposisikan diri antum sebagai seorang yang beriman, bertakwa, sekalipun ada yang mengatakan jangan so alim lah gitu ya, maka di situ orang yang akan memandang good looking adalah pasangan yang pantas bagi antum. Kalau antum memandang membuka peci itu bagus, kalau antum memandang kemudian memakai baju-baju yang ketat dan sebagainya itu keren, maka orang yang akan memandang good looking adalah yang sebanding dengan nilai kualitas diri kita. Maka lihatkan kualitas diri dengan satu hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Bapak Ibu. Siap insyaallah menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Insyaallah siap, ya. Boleh enggak mengatakan insyaallah ketika kita mengatakan amantu billah? Nah, itu dibahas dalam al-qidah ya. Suatu saat insyaallah kita bahas. Hati-hati mengucapkan insyaallah dalam keimanan. Baik, kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.